Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Yul. Nah, kali ini kita lanjutkan part 4 ya. Part 4 prediksi soal UMPENS 2022. Oke, langsung saja kita ke soal. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu soalnya, kita tentukan di situ termasuk bab apa dan cara penyelesaiannya bagaimana, sekalian itu ya, ditulis apa saja yang diketahui. Oke. Sebuah mobil bermasa 1.800 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second menabrak mobil bermasa 1.500 kg yang diam. Setelah tabrakan mobil pertama berhenti, maka kecepatan mobil kedua adalah G. Sampai sini sudah kelihatan di sini bab apa? Ya, jadi di sini adalah bab momentum ya. Momentum di sini tuh fisika kelas 10. Nah, momentum itu apa sih? Momentum adalah tingkat kesukaran ya, tingkat kesukaran suatu benda untuk berhenti gitu. Jadi kalau misalkan suatu benda itu masanya lebih besar dan kecepatannya lebih besar, maka momentumnya juga besar atau tingkat kesulitan untuk berhenti juga besar. Contoh nih, misalkan ada suatu pohon gitu ya. Nah, pohon itu ditabrak oleh sepeda motor, ini sepeda motor sama truk ya. Nah, kecepatannya sama itu, misalkan 20 meter per second gitu ya. Tapi karena masanya lebih besar yang truk, ini kan masa lebih besar yang truk, maka momentumnya juga lebih besar yang truk seperti itu. Itu gambaran awalnya. Coba kita langsung di sini diketahui apa saja ya. Jadi sebuah mobil ya, mobil ini bermasa sekian. MB kita tulis di sini ya, diketahui massa mobil itu 1.800 kg. Terus dengan kecepatan ya. Nah, FV ya, kecepatan mobil itu. VB-nya 10 meter per second. Nah, VB-nya 10 meter per second. Nah, terus menabrak mobil. Oh, ada mobil sama mobil. Oke, di sini yang mobil pertama saya kasih MB1 gitu ya, mobil pertama. Nah, berarti ini tadi karena kecepatan mobil pertama berarti VB1. Terus ada massa mobil kedua, itu massanya 1.500 gram. Nah, kilogram. Terus mobil yang 1.500 kg tadi itu ternyata diam ya. Berarti kalau sebuah benda diam itu artinya apa? Tidak punya kecepatan atau V-nya sama dengan 0. Jadi di sini VB2 sama dengan 0. Jika setelah tabrakan mobil pertama berhenti. Nah, jadi ini semua kondisi sebelum tabrakan kan? Jadi ada massa mobil 1, massa mobil 2. Dan ini kecepatan mobil 1 awal-awal, mula-mula. Dan ini kecepatan mobil 2 mula-mula. Jadi mula-mula itu kondisi, oke saya kasih gambaran gini ya. Misalkan ini ada mobil yang diam itu mobil kedua ya. Nah, ini mobil kedua. Terus itu kan ceritanya mobil pertama ya kan. Mobil pertama menabrak mobil kedua gitu kan. Nah, selanjutnya setelah bertabrakan, ini tuh proses tabrakannya. Nah, mobil pertama itu berhenti ya. Berarti kalau berhenti V-nya sama dengan 0 ya. Nah, terus mobil keduanya jalan kayak gitu. Jadi gantian. Jadi yang sebelumnya mobil 2-nya itu diam, terus ditabrak mobil 1, akhirnya mobil 1-nya diam dan mobil 2-nya jalan gitu. Oke, jadi karena VB. Kalau setelah tumbukan atau setelah tabrakan itu biasanya ditulisnya aksen ya untuk pembeda. Kalau sebelum itu biasa saja VB1. Kalau setelah berarti VB aksen. Tuh. Jadi di situ karena dibilang kecepatan mobil pertama itu setelah tabrakan berhenti ya, berarti VB aksen di sini 0. Nah, maka berapa kecepatan VB aksen? Ini VB1 aksen, ini VB
VB2 aksen. Nah, berapa VB2 aksennya gitu. Ya, di sini penerapan momentum, tapi karena ada dua keadaan, berarti kita manfaatkan hukum kekekalan momentum ya, yaitu jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan gitu ya. Nah, kenapa jumlah? Karena tadi kan ada dua. Jadi di sini tuh jumlah momentum sebelum tumbukan yaitu PB1 atau momentum mobil 1 ditambah momentum mobil 2 gitu. Sama dengan PB1 aksen, berarti kan setelah tumbukan ya, ditambah PB2 aksen. Oke, kita lanjutkan yang sebelah sini, sebelah mana ya? Ini aja Bos ya. Ini di sini. Untuk yang diketahui bisa dilihat di tabel di soal. Oke. Kita lanjutkan dari sini, kita bawa ke atas ya. PB1. PB1 berarti kan ini rumusnya P sama dengan M dikali V. Berarti M1 dikali VB1 gitu ya. Di sini kan PB1. PB1 berarti massa mobil 1 dikali kecepatan mobil 1. Tadi massa mobil satunya itu 1800 dikali dengan kecepatan mobil 1 yaitu 10. Eh. 1800 dikali 10 ditambah PB2 berarti massa mobil 2 dikali kecepatan mobil 2. Tadi mobil 2 awal-awalnya diam ya, berarti 0 ya. Ya kan, berarti 1500 dikali 0. Ya udah kita tulis 0 saja atau langsung ini ya, yang kita ke ruas kanan. Nah. Oke. Terus selanjutnya di sini ada PB aksen. Berarti kan massa mobil 1 dikali kecepatan mobil 1 setelah tumbukan. Tapi di sini dibilang mobil pertama itu berhenti. Berarti jawabannya di sini 0 juga ya. Nah. Oke, jadi di sini tuh nilainya 0 karena awal mula itu mobil kedua berhenti. Yang di sini nilainya 0 karena kecepatan mobil pertama itu diam. Jadi sekarang kita langsung lanjut ke PB2. Berarti massa mobil 2 dikali kecepatan mobil kedua, yaitu yang ditanyakan. Oke, kita langsung ke sini. Tadi massa mobil kedua itu 1500 dikali VB2 aksen. Oke. Di sini coba kita sama-sama pindah ruas. Jadi VB2 aksen sama dengan 18.000 ya. 18.000 dibagi 1.500. Berapa nilainya? 12 ya. 12 meter per second. Apa jawabannya? Yang B. Oke, terima kasih.